Balik lagi di podcast TV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Masih terkait dengan kondisi pandemi sekarang ini ya Bu Dokter ya, dimana memang kita sudah memasuki era new normal. Tapi new normal ini kan seharusnya tetap kita patuhi protokol kesehatan gitu. Tapi ya tidak bisa aku pungkiri juga bahwa banyak di lingkungan begitu yang mungkin dekat dengan kita sudah mulai abai dalam tanda kutip begitu ya. Orang sudah dulu mungkin menjaga jarak tuh menjadi sangat penting, dan sekarang sepertinya sudah ada juga yang dempet-dempet kan. Terus kayak mengobrol di tempat umum pun tadi dibilang walaupun itu masih dalam perdebatan gitu antara droplet ataupun apa, tapi ini harusnya tetap dijaga Bu Dokter gitu ya. Nah, terkait dengan kondisi ini sebenarnya Bu Dokter ada juga anggapan kemudian ramai diperbincangkan bahwa virus corona tuh nggak ada gitu, rekayasa aja. Gimana pendapatnya Bu Dokter? Ya, yang awal dulu ya tentang yang sekarang itu orang-orang menghadapi era new normal, tapi kok orang-orang malah makin santai ke sini gitu. Sebenarnya kalau dibilang era new normal, ya kita mencoba untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari seperti biasa lagi. Tapi dengan bukan keterbatasan ya, dengan menyesuaikan kondisi seperti ini karena masih dalam kondisi pandemi. Karena Indonesia kan ibaratnya angkanya bukannya semakin turun ya, semakin naik. Dan itu juga sebenarnya setelah diperhatikan memang angkanya semakin naik, dan pantesan ketika kita melihat perilaku orang-orang sekitar, ternyata di luar banyak sekali yang tidak mematuhi protokol gitu. Jadi paling nggak menggunakan masker, self distancing dan lain-lain. Tapi ternyata orang-orang menganggap itu sepele, padahal itu kan hal yang sangat penting. Betul. Karena mungkin nggak langsung terasa ya, kayak nggak kayak orang makan cabai gitu ya. Jadi hari ini, tapi ya kalau kita isolasi mandiri saja harus 14 hari kan, kayak kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 2 minggu. Terkait dengan rekayasa, ya mungkin bisa jadi mereka beranggapan ini rekayasa. Jadi sih sempat dengar sih selentingan kabar kayak banyak orang yang mendapatkan info yang sebenarnya sih nggak jelas asalnya dari mana. Ya semacam kayak brainwash gitu kali ya. Soalnya dia tuh dapat broadcast tentang info tentang si virus ini. Tapi kayaknya sih saya juga belum pernah baca sih. Cuma jadinya orang itu nggak sampai ya di grup-grup kita ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ya. Karena sepertinya orang yang mendapatkan itu dan terhasut gitu ya, itu seperti tidak percaya adanya virus tadi. Yang betul seperti dikatakan, kalau misalkan ini rekayasa atau tidak. Tapi yang jelas yang saya hadapi di rumah sakit, ya memang ada, ya memang nyata banyak orang yang datang dengan gejala mulai dari tidak ada gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, sampai dengan meninggal. Baik. Dan itu maksudnya sudah dilakukan pemeriksaan swab. Swab itu kan untuk mendeteksi adanya virus, dan itu hasilnya positif. Berarti itu salah satu bukti bahwa ya ternyata virus itu ada gitu di sekitar kita gitu loh. Virus itu ada di sekitar kita, tapi sayangnya tadi ya pemirsa ya, banyak dari kita kemudian semakin hari justru semakin abai, dan bukan sekedar abai, semakin nggak percaya dengan kehadiran virus ini. Karena sebenarnya gini nggak sih Bu Dokter, virus sendiri itu sebenarnya ada, pasti ada gitu ya namanya virus ya. Hanya saja ini menular dengan mudah begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan dibilang kenapa kita menyesuaikan sebegitunya dengan ketika pandemi ini. Sebelum-sebelumnya sebenarnya kita jangan lupa kita itu negara Indonesia yang angka penyakit tuberkulosisnya tinggi. Ya, betul. Ya. Jadi sebenarnya itu sama kan, menyerang paru-paru, cuma beda kalau itu kan Mycobacterium atau bakteri, kalau ini kan virus. Dan dua-duanya juga menular gitu. Tapi orang-orang terlalu santai kalau dulu-dulu kan, kayak bahkan tidak mengabaikan, bahkan lupa kalau kita itu negara mayoritas dengan tuberkulosis banyak gitu, angkanya tinggi. Tapi ketika masa virus dan harus menyesuaikan sebegininya, mungkin banyak orang juga yang merasa bahwa memang ini harus sebegininya gitu. Yang saya tangkap sih gitu, yang saya perhatikan orang-orang sekitar sih seperti itu. Memang ini harus sebegininya ya, kita menjaga, kita harus jangan sampai berdekatan, kita jangan sampai bersin. Kalau bersin kan emang ada etika bersin dan batuk ya. Maksudnya kita harus pakai masker setiap waktu ketika ketemu orang, meskipun relasi kerja yang biasanya kerja bareng biasa aja gitu. Nah, memang masih ada orang yang beranggapan bahwa emang ini harus sebegininya gitu. Tapi kan ternyata ini juga sih yang perlu tugas kita mungkin ya, untuk edukasi gitu, bahwa pentingnya ternyata karena virus ini memang ada di sekitar kita dan ini nyata. Jadi
ini hal yang wajib kita lakukan gitu untuk menjaga diri sendiri, orang lain dan orang sekitar kita gitu. Karena yang paling penting adalah dampak ini ke orang-orang di sekitar kita, sehingga ya tentunya pemirsa kalau misalkan diri kita sendiri bisa terhindar begitu ya, khawatirnya ketika kita tidak menjaga diri justru orang-orang yang kita sayang yang harus. Nah betul. Ini dokter sendiri pernah ada cerita nggak sih atau ya curhatan mungkin atau bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya melihat orang-orang yang kemudian baru oh ya ada loh si virus ini gitu. Jadi sebenarnya pas ketika awal mulai pandemi ini, terus kita juga harus menyesuaikan bekerja dengan pandemi seperti ini. Jujur, saya sendiri sih pribadi sama sih teman-teman sejawat saya juga. Kita nggak berani pulang ke rumah, jadi kita menyiapkan tempat sendiri dulu sebelum disediakan karantina pada waktu itu. Jadi kita ketika pulang kita tidak langsung pulang ke rumah bertemu keluarga, bahkan untuk beberapa bulan awal nggak berani pulang sih. Padahal jujur. sudah pakai APD lengkap. Iya gitu. Oh oke. Tetap meskipun APD alhamdulillahnya terjamin dan tercukupi semuanya, tapi tetap aja kita ada rasa takut ya, khawatir. Kemudian alhamdulillahnya saat itu disediakan karantina kurang lebih selama 3-4 bulan. Nah baru di situ dan dilakukan screening juga terhadap tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit. Ketika kita tahu hasilnya negatif, baru kita berani mulai ketemu keluarga ya, karena itu sangat menjaga diri kita, teman-teman sejawat kita, relasi kita dan keluarga sih terutama ya. Makanya gemes kalau misalkan suka gemes kesel ya kalau orang-orang yang menganggap enteng itu, karena kita aja sampai sebegitunya gitu menjaganya gitu. Tenaga medis saja sebenarnya punya kerinduan pastinya juga ya dengan keluarga dan terpaksa harus terpisah begitu. Jadi penasaran juga sebenarnya bagaimana tenaga medis bisa menjaga dirinya begitu, kan ketemu langsung, katanya garda terdepan, jumpa langsung dengan pasien. Kalau kita aja nih, aku pun awal-awal kayak jangankan mau ketemu gitu kan, kayak bener-bener ada di rumah doang, terus sampai sibuk sendiri semprot-semprot disinfektan di sekitar rumah gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak banget aktivitas yang akhirnya jadi super menjaga banget karena ketakutan ya, lebih ketakutannya itu sih sebenarnya. Tapi sekarang mungkin orang-orang banyak yang udah nggak ketakutan nih, karena banyak nih ya di luaran sana yang beranggapan bahwa si antibodinya udah ketemu. Ini sebenarnya bener apa enggak sih? Karena kemarin terakhir dibilang ya masih belum valid kan. Tapi udah ada yang berani untuk menyampaikan sudah memiliki sudah memiliki antibodi. Gimana tanggapan Bu Dokter? Sebenarnya sih ya menghadapi hal itu karena apa ya? Ada beberapa pihak yang mengutarakan tentang hal tersebut. Cuman kalau dari kami sendiri sih, maksudnya dari kami tim medis, kalau kami kan ketika melihat suatu hal harus berdasarkan ilmiah, harus berdasarkan namanya evidence based medicine. Jadi semuanya itu harus ada literatur ilmiahnya. Jadi dilakukan riset dulu. Ketika itu sudah dikeluarkan, di launch, sudah ada jurnalnya, sudah ada literaturnya. Nah itu yang bisa kita pertimbangkan gitu. Jadi selama belum ada bukti-bukti ilmiah tersebut, jadi kita masih menganggap saat ini sedang dicari, sedang diteliti. Masih dalam proses begitu ya, masih nggak bisa dikatakan bahwa ini sudah jadi ya sudah ada antibodinya yang kemudian bisa dikonsumsi. Nah kalaupun ada mungkin ya itu untuk menjaga diri sendiri ya, tapi bukan berarti kemudian itu bisa dipublikasikan begitu ya. Tapi kalau misalkan ya mungkin ada teman-teman yang sekiranya mendapatkan ramuan-ramuan atau memiliki ramuan-ramuan ini, bisa nggak sih dikonsultasikan mungkin bersama dengan tenaga medis gitu, bahwa ini bisa membantu. Seperti kan waktu itu kan juga banyak ya ramuan-ramuan yang bisa membantu daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Ini maksudnya lebih ke ramuan herbal seperti ya. Sebenarnya karena kita tinggal di budaya Indonesia ya, jadi tidak lepas dengan ya seperti di daerah-daerah kan masing-masing punya ramuan herbal tersendiri ya, atau jamu atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan disangkutkan dengan medis ya, kalau itu sih kembali ke preferensi masing-masing sih. Jadi kalau misalkan silakan untuk bila percaya untuk menambah daya tahan tubuh atau bagaimana, jadi ya silakan. Cocok sama tubuh ya. Cuman kalau misalkan disebut kuratif atau itu menyembuhkan, ya enggak gitu. Karena ditambah lagi kalau ini kan penyakit virus itu kan harus sesuai dengan kemampuan sel imun tubuh. Jadi kalau misalkan sel imun tubuhnya baik, nanti dia akan
menghalau virusnya sendiri gitu. Oke, Bu Dokter. Nanti kita akan lanjut ya di segmen selanjutnya karena kita mau tanya ini ada mitos atau fakta karena banyak banget informasi yang entah itu mitos ataukah fakta sebenarnya terkait dengan kondisi pandemi virus COVID-19. Sesaat lagi tetap bersama kami di PTV Show.